Dan demokrasi itu memang menjamin kebebasan untuk menyampaikan hal-hal secara bertanggung jawab, tapi itu juga merupakan satu koreksi. Tentu ada rasa frustasi masyarakat ketika banyak ketidakadilan yang mereka rasakan. Kalau kita diundang sama keluarga Ambani, ya dia mengeluarkan biaya 6 triliun untuk undangan, masing-masing orang dapat undangannya aja di dalamnya ada batu per. Oke, kita tarik ke skop momentum pilkada ini, Prof, yang terkait juga dengan tadi tetap menjaga integritas. Ini momentum yang luar biasa, ada pembelajaran politik yang luar biasa dinamika. Sekarang kan pesta demokrasi, momentum pilkada ini nanti ada lagi kan, nanti next gitu ya, beberapa tahun ke depan lagi kan gitu ya. Tapi yang terpenting lagi untuk mencegah tadi semangat berantas korupsi, integritas tetap terjaga untuk para calon Gubernur Jawa Barat khususnya, ini seperti apa, Prof? Tentu harus bersama-sama. Semua calon jauhi politik uang. Nah, ya bisa nggak ini? Ya, wow. Karena sekarang uangnya digital ini ya. Selain kapasitas katanya isitas penting. Isitas. Jadi ini kalau kita ngajarin pada para politisi, mereka bilang nggak pernah sih dia di sini, nggak ngerti dia, prakteknya nggak begitu gitu ya. Ya tapi bisa kalau semuanya sama-sama. Tapi kalau misalnya kandidat A bagi uang, kandidat B enggak, ya dia kalah karena kandidat A-nya bagi duit, begitu ya. Jadi harus berubah sama-sama. Dan tentu saja para pengawas ini mengawasi, viralkan, sebarkan, aparatur penegak hukumnya bertindak, jangan biarkan, jangan ikut-ikutan di situ, tapi tangkap karena kita mau bangun bangsa di sini. Jadi itu aja, simple saja. Ya, harus bersama-sama. Mungkin nggak sih Bu Neni bisa bersama-sama gitu? Nanti yang ini duluan, yang ini enggak kan, jadi masyarakat ya gini. Tapi sebenarnya seperti apa? Kang Hakim, DIP itu pernah melakukan riset ya. Pernah kami juga presentasikan di Thailand waktu itu, berkaitan dengan bagaimana dinamika komunikasi politik pemilih terhadap godaan politik uang. Ada 5 kategori, Kang Hakim, yang kemudian dilakukan oleh teman-teman DIP ya. Yang pertama itu voters enjoy money politics, pemilih yang menikmati politik uang. Kemudian ada voters reject money politic but accept money politic, dia menolak politik uang tapi menerima politik uang. Lalu kemudian yang ketiga itu ada pemilih yang menolak politik uang tapi tidak mau melaporkan ke Bawaslu. Yang keempat ada pemilih yang dia tahu politik uang itu tidak boleh tapi mau melaporkan ke Bawaslu. Dan pemilih yang kelima adalah pemilih itu tahu bahwa politik uang itu tidak terjadi di daerahnya tapi dia juga mau melaporkan. Nah ternyata dari 5 kategori itu yang paling tinggi itu adalah kategori 2, voters reject money politic but accept money politic. Tahu politik uang itu nggak boleh tapi masih mau terima loh politik uang. Dan itu paling besar, 62%. Jadi kalau dicek, saya pernah menjadi konsultan di KPK waktu itu untuk kampanye politik uang di pemilu 2024 kemarin. Itu pakainya data dari teman-teman DIP Indonesia. Nah ternyata kalau kita melihat bahwa ternyata di lapangan orang yang udah ngerti politik uang aja masih mau terima gitu, apalagi yang tidak sama sekali tadi tahu ya bagaimana regulasi ke pilkada dan lain sebagainya. Jadi ini menurut tantangan berat menurut saya untuk kandidat. Jadilah teladan dan negarawan, siap kalah siap menang. Di School of Politics itu kita untuk peserta dari DPRD provinsi ataupun kabupaten kota, kita pasti memilih mereka pemimpin yang nanti akan, pemimpin dan wakil rakyat ya, yang akan nanti dilantik Oktober. Itu kita pilihnya yang mereka bisa menang tanpa politik uang, Bro. Jadi ya paling tidak mereka bisa menjelaskan bahwa ini loh, saya bisa menang juga tanpa politik uang. Misalnya kemarin ada di DPRD Kabupaten Bandung, kemudian ada DPRD Kabupaten Tasikmalaya, yang betul-betul itu mengkapitalisasi modal sosial saja. Jadi tanpa ada, ya pasti kalau ada biaya politik itu pasti ya ada kos politik, tapi kemenangan dia dibandingkan dengan teman-temannya yang sudah keluaran MM-an tapi tidak jadi, ya dia hanya sekian ratus juta untuk modal kampanye tapi bisa menang. Dan menurut saya justru orang-orang ini yang
seharusnya menjadi role model ya, Iya. Prof, bahwa masih banyak loh ternyata para wakil rakyat kita yang menang tanpa politik uang, gitu. Jadi tidak melulu uang itu adalah segalanya ya, Segalanya. Prof ya. Ya, karena orang boleh punya karakter, tapi dia punya reputasi atau tidak. Betul. Betul. Jadi kalau dia punya karakter, saya orang jujur, tapi nggak punya reputasi, tidak pernah Kiprahnya menjalankan apa gitu. apa-apa. Jangan-jangan itu sama dengan mobil bagus yang ada di garasi nggak pernah dibawa keluar, Iya, betul. ya kan? betul. Nggak pernah lecet kan dia. Nggak pernah lecet gitu. Terus memang pendidikan politik juga. Jadi kita berharap tuh partai politik itu turun lah gitu. Jangan hanya sekedar turun ke bawah itu hanya mendekati tahapan kampanye Nah. saja di pemilu dan pilkada gitu ya. Tapi betul-betul mereka juga bisa dekat dengan masyarakat sehingga akhirnya terkoneksi kan. Ada koneksi yang terbangun antara partai politik dengan pemilih. Jadi bukan lagi nanti politik uang, justru malah masyarakat yang akan memberikan dukungan kepada kandidat-kandidat tertentu tanpa politik uang sekalipun. Mereka ada kepercayaan, ada trust untuk memilih karena tadi 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, nasib di Provinsi Jawa Barat ini akan ditentukan oleh pemimpin hari ini yang Nah. terpilih. Yang terpilih begitu ya. Aduh, ini ngeri-ngeri sedap juga ya kalau bicara tentang what next gitu ya, 5 tahun ke Iya. depan atau 10 tahun ke depan. Momentum pilkada ini menarik karena ini serentak juga terjadi di berbagai kabupaten kota di Indonesia, provinsi di Indonesia juga gitu ya. Tapi Prof, ini yang juga menarik terkait dengan Jawa Barat ya sendiri. Ini provinsi terbesar, jumlah pemilih juga hampir 36 juta ya. Kemudian tapi lebih banyak perempuan itu kok. Laki-laki kalau tidak salah ya. Ada sekian belas juta. Hanya beda sedikit. Beda sedikit lah, tipis. beda Oh, sedikit. beda tipis. Yang saya ingin tahu ini terkait juga dengan tadi ya, supaya ada optimisme yang tetap harus disampaikan kepada masyarakat bahwa ini adalah proses politik, pesta demokrasi untuk menuju yang lebih baik. Semua ingin berharap lebih baik lah ya, saya yakin itu gitu ya. Tapi dengan dinamika yang berkembang ini, partisipasi pemilih nih terutama nih Prof Renal, apakah cukup dengan dinamika yang berkembang belakangan ini cukup memberikan rasa optimis kuat atau tidak ini Prof, supaya bisa menggunakan hak suara ini yang penting Ya, itu nanti akan tampak dalam jumlah partisipasi pemilihnya. pemilih ya, itu pasti akan tampak nanti di sana. Tetapi tentu saja satu bangsa yang sehat itu adalah bangsa yang menentukan pilihannya dengan baik. Kemarin kan para seniornya ini sudah banyak yang berjuang, para mahasiswa sudah berjuang, para elit juga sudah sadar begitu ya bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak tepat, sehingga ini sudah dikawal begitu. Jadi menurut teman saya saatnya sekarang kita tidak perlu lagi pesimis gitu ya, optimis. Hanya saja optimis ini masih harus ditambah lagi dengan calon-calon yang baik untuk maju. Kalau calon-calonnya buruk dengan buruk, ya kita susah pilihnya. Ya, tapi kalau ada yang buruk, antara yang buruk dengan yang baik ya kan gampang pilihnya. Ada yang baik nih begitu ya, di antara yang buruk. Nah, itu akan menimbulkan optimisme. Oleh karena itu 2 hari ini ketika proses pendaftaran kita mendorong, apalagi MK sudah membuka untuk tidak melawan kotak kosong, ya, tidak melawan kebohongan artinya kan, ya, tidak memilih pemimpin yang salah, maka mari kita sama-sama untuk kejar itu. Itu yang terpenting ya, sudah terakomodasilah keinginan masyarakat untuk demokrasi secara fair, gitu ya. Ini ya semoga ini pembelajaran yang luar biasa, tidak hanya untuk masyarakat tapi juga untuk para mereka yang tadi berkepentingan juga dalam kaitan pembuat undang-undang lah gitu ya, atau pemangku kebijakan di institusi pemerintah. Ini yang penting di dayung sambutnya, itu yang terpenting ya Prof ya. Melihat potensi Jawa Barat, Prof Renal, ini terkait juga dengan pertumbuhan ekonomi yang juga ini Jawa Barat ini kan potensinya luar biasa Prof, gitu ya, dari sisi potensi ekonominya begitu ya. Maksud saya terkait dengan perkembangan Jawa Barat, apalagi penyangga ya masih ibu kota lah ya, Jakarta yang ini seperti apa, seberapa besar potensi Jawa Barat itu untuk bisa dalam sisi ekonomi bisa menguatkan. Pertama, Jawa nasional. Barat ini adalah pusat kaum muda Indonesia di sini ya, dengan potensi SDM yang besar.
Jangan sampai nanti menjadi generasi yang disebut banyak orang nih bukan emas tapi jadi cemas, gitu ya. Nah, terus kemudian kampusnya bagus-bagus di Jawa Barat ini, ya. UI ada di Jawa Barat, ya. ITB di Jawa Barat, Unpad di Jawa Barat, apalagi ya, banyak kampus-kampus bagus di Jawa Barat begitu. SDM mudanya bagus, ya. Infrastrukturnya bagus, ya. Sudah tembus tuh, ya. Jalan tol Cisandau sudah jadi, menuju ke selatan sedang dibangun, ya. Itu banyak sekali, tempat wisatanya juga bagus. Kemudian kawasan industrinya itu juga pusatnya ada di sini. Kemudian juga akses kemana-mana itu juga cukup besar. Jadi Jawa Barat ini punya potensi yang sangat besar. Sekarang tinggal pemimpinnya ingin memberikan mimpi atau memberikan realita kepada masyarakat ini. Kalau memberikan mimpi ya sudah, bikinlah misalnya sesuatu jargon-jargon yang indah, tapi semuanya nanti bayar influencer untuk tampilkan gitu ya. Bikin pantun yang bagus-bagus gitu. Nanti tapi nggak ada gitu ya. Nggak ada. Masyarakat hanya diberikan mimpi, terus setelah itu terjadi pengangguran dan akhirnya terjadi ledakan-ledakan. Buat apa kita bangun banyak pabrik kalau SDM tidak bisa bekerja? Buat apa kalau nanti mereka digantikan oleh AI? Buat apa kalau semuanya hanya hidup dari bansos, hanya dari kartu subsidi, semuanya subsidi. Kita sudah belajar subsidi pupuk naik terus, tetapi produktivitas pertanian turun terus. Kita sudah belajar itu. Ini kan ada yang nggak beres di situ. Jadi mari kita bicara dengan kejujuran, gunakan anggaran sebagai kepala daerah itu dengan baik, supaya itu bisa dipakai untuk mensejahterakan masyarakat, dan masyarakat bisa menggunakan sebagai modal untuk menggerakkan ekonomi lagi, ya, dan kemudian keluarganya bisa bekerja dengan integritas. Jadi agama itu bukan jadi pajangan, tapi agama benar-benar dijalankan karena mereka juga bisa jujur, sejahtera, ya, bahagia. Dan keluarga berpendidikan itu penting sekali bagi kita. Apalagi dunia industri sekarang sudah 5.0, ya, Prof ya. Pakai AI semua dan jumlah SDM-nya tidak sebanyak dulu. Dulu pertumbuhan ekonomi 1% bisa menciptakan lapangan pekerjaan bisa 400.000 orang. Berapa tahun yang lalu saya tanya sama kawan-kawan saya di Bappenas, sudah 200.000. Sekarang tinggal 100.000 sekian. Artinya investasi semakin padat modal dan semakin digital technology atau AI based. Jadi manusia sudah bekerja dengan robot di depannya di pabrik-pabrik, bukan manusia semua begitu. Jadi ini sesuatu yang perlu kita pikirkan. Dulu kalau kita telepon ke Telkomsel, telepon ke bank, yang jawab orang dan orangnya lain-lain. Sekarang yang jawab satu orang, yang jawab satu di sini yang jawabnya adalah Veronica, yang sini jawabnya siapa lagi gitu ya, Jema gitu ya. Itu cuma satu orang bisa jawab ribuan sekaligus, itu kan AI gitu. Jadi kontak center sudah tidak diisi oleh manusia. Jadi ini tantangan, pemimpin harus mencari jalan agar masyarakatnya bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dan bisa menimbulkan rasa harga diri yang cukup untuk menjadi warga negara. Tapi kalau saya cermati ya Prof ya, itu berbeda dengan tebar pesona yang dilakukan oleh para calon kepala daerah. Tidak menggunakan teknologi AI sekarang ini kecenderungannya, tapi baliho di mana-mana, poster di mana-mana, di tiang listrik, justru begitu, Prof. Iya, mereka pikir orang masih ngelihat wajah mereka ya. Nah ini dia. Padahal orang yang nyetir mobil itu kalau naik Grab atau naik Gojek ya mereka buka HP di belakang, jadi udah nggak lihat lagi pinggir jalan, kurang lebih begitu. Oke. Baik, ini kita masuk di sesi terakhir ya barangkali ya. Ini yang terpenting juga begitu ya, yang juga disampaikan dari Ibu Neni dulu sebelum Prof nanti yang ya barangkali kira ya. Nah ini untuk partisipasi pemilih, don't miss it lah gitu ya, bahwa pilkada sekali lagi di Rabu 27 Agustus 2024, gunakan hak pilih Anda gitu ya teman pemilih. Dari Ibu Neni dulu nih, sekaligus closing nih, seperti apa ajakan yang ingin disampaikan? Silakan. Iya, saya kira 27 November 2024 ya, gunakan hak pilih teman-teman semua, terutama untuk anak-anak muda, karena itu adalah selemah-lemahnya kita berpartisipasi dalam demokrasi. Jangan sampai kita golput. Kenapa? Karena suara kita itu bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang.
Dan karena memang hari ini kita melihat demokrasi kita itu ada dalam titik nadir demokrasi. Kalau kita lihat bukunya Stephen Levitsky dan Neil Ziblatt, How Democracies Die, demokrasi mati di suatu negara itu bukan karena kudeta militer, tapi karena pelemahan institusi-institusi demokrasi dan pemimpin yang terpilih dari pemilu atau pilkada yang kemudian otoriter. Jadi kita hanya ada dua pilihan ya. Saya mengajak kepada anak-anak muda nih, mau diam atau bergerak, mau membiarkan demokrasi kita itu di-create oleh orang-orang yang tidak punya moralitas dan keadaban, atau kita terjun langsung di dalamnya untuk menentukan Jawa Barat seperti apa yang akan kita inginkan 5 tahun ke depan. Oke. Prof. Renal Kasali. Venezuela adalah negara yang dikenal menghasilkan bintang-bintang Miss Universe dulu, cantik-cantik. Kemudian negaranya sempat makmur dan menemukan minyak yang terbesar di dunia, mengalahkan Arab Saudi. Tetapi pemilu 2020 tidak legitimate dan berakibat kemudian inflasi tinggi di negara itu terisolasi, dan juga karena ada konflik dengan negara lain sehingga diembargo dan sebagainya. Karena pemilu tidak legitimate, tidak diterima. Demikian pula di Belarus, ya. Belarus 2020, Venezuela 2018. Nah, kalau satu bangsa itu pemilunya atau pilkadanya tidak legitimate, kemudian tingkat partisipasinya rendah, maka akan sangat sulit kita membangun ke depan, karena pemimpin selalu akan dihina, akan dicibir, tidak akan diikuti, dan kemudian mereka akan melakukan banyak penyimpangan. Jadi kita bukan hanya mencari pemimpin, tapi juga kita harus mengawal, kita juga harus menjaga. Seperti kata Pak Jokowi dulu, ya, bahwa memang pemimpin itu harus didemo, pemimpin itu harus didorong, harus diawasi, kata Pak Jokowi dulu begitu ya, ketika baru mulai jadi presiden. Dia menceritakan begitu pengalamannya. Jadi menurut hemat saya kita harus jaga ini semua. Bekal kita adalah perekatan. Ya. Kalau tidak merekat, tidak bisa orang nanti piara kucing sembarangan. Nanti kucingnya disiksa oleh tetangga, ya. Orang akan merasa kok begitu sih, hukum tidak bisa ditegakkan. Seorang nenek-nenek mencuri ketela, ditangkap, dihukum panjang, sedangkan koruptor bebas melenggang, begitu ya. Tidak diinginkan hal seperti itu. Kita tidak inginkan anak kita sekolah bayar uang kuliah mahal, harga beras mahal, tidak bisa beli susu, obat-obatan mahal. Kita tidak inginkan BPJS kesehatan ini membebani kita. Harus diberikan dengan agar masyarakat bisa menikmati fasilitas yang lebih baik, ya. Perhatian pada kaum yang membutuhkan ini penting, dan itu semua terpulang dari mampukah kita menghasilkan pemimpin yang baik. Semoga pemimpin bisa dihasilkan, ya, khususnya lewat pilkada Jawa Barat yang kali ini, ya. Gitu. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sama-sama. Semoga sukses podcastnya. Masyarakat rajin aktif pemilik nanti. Amin.